Imam An-Nawawi sebutkan faiza faragha min azkaril i'tidal, ketika seseorang yang salat itu sudah selesai membaca zikir saat i'tidal, Rabbana lakal hamdu tadi itu sempurna dibaca. Lalu bagaimana lagi? Langsung dia bertakbir, kabbara, bertakbir. Apa bunyinya? Allahu Akbar wa huwa sajidan. Takbir itu dia untuk sujud. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati Badan Pengelola Masjid Paripurna Baitus Salam. Berikut yang saya hormati Bapak dan Ibu, orang-orang tua saya, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, Bapak dan Ibu hadirin wal hadirat, hamba-hamba Allah, tamu-tamu Allah, jamaah salat fardu maghrib rahimakumullah. Puji dan syukur kita ucapkan kehadiran Allah Azza wa Jalla. Malam ini kita bisa hadir di rumah Allah ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin banyak kita bersyukur kepada Allah, semakin besar peluang kita mendapatkan keinginan kita, mendapatkan rahmat, mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk manusia hamba-hambanya yang diampunkan dosa-dosa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bersalawat kita buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari beliau di yaumul akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya tengok kiri kanan depan belakang panitia sudah sibuk membagikan air. Oleh karena itu saya juga ke bagian air. Jangan kemana-mana, kita nikmati seteguk air. Ya Pak Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sambung kaji kita bulan ke bulan. Makin lama nih makin terasa nikmatnya Pak ya. Kenapa? Karena solat itu sampai ke puncak kenikmatan kita lakukan ya Pak Ji. Semakin nikmat kita semakin lama solatnya, semakin tak nikmat semakin cepat solatnya. Jadi kita upayakan Pak Ketua bagaimana solat kita ini senikmat-nikmatnya. Kemarin kita sudah mengkaji tentang rukun solat, rukuk. Sudah habis kita jelaskan tentang rukuk. Kemudian saat ini malam ini dari rukuk kita menuju sujud. Dari rukuk kita menuju sujud. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini Bapak dan Ibu, manusia yang sujud ke hadapan Allah itu luar biasa. Kenapa demikian? Karena mereka pingin Allah itu memberikan kepadanya permintaannya. Salah satu tempat yang paling nikmat untuk meminta itu di saat sujud.
Setiap solat kita punya waktu untuk sujud. Hadirin bapak dan ibu, saya pingin kepada bapak dan ibu, berikan haknya sujud itu sempurna. Jangan bapak dan ibu rebut hak sujud itu untuk cepat berdiri. Kadang-kadang kita tengok kawan-kawan ini tak sempat, baru sampai anggota sujud itu ke lantai, ke sajadah, sudah diangkat untuk duduk. Ya kan? Sujud lagi, belum lagi sempurna sujud itu sudah berdiri. Ini termasuk payah juga dengan orang-orang kayak gini. Kasihlah haknya sujud itu. Jangan kita lagi berbuat itu seperti yang masa muda-muda dulu. Kalau usianya 13 tahun, 14 tahun macam tu solatnya mungkin ada orang bilang wajar. Tapi kalau sudah mak-mak, datuk-datuk, ya kan, kalau macam tu juga solatnya lagi, apa yang bisa kita rubah bapak dan ibu? Butuh waktu berapa lama kita untuk merubahnya lagi? Rambut sudah putih, solatnya semakin cepat mengkilat bapak ibu. Wah, luar biasa. Nah, ini perlu kita lakukan ini dengan baik. Jadi bapak ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mulai malam ini kita melakukan yang terbaik untuk solat, karena kita sudah memahami hadis Nabi. Di hari akhirat itu besok yang paling pertama dihisap itu apa? Bukan sawit ya? Mana tahu yang punya pokok sawit ya Pak ya? Yang punya ruko tuh dihitung dulu. Tidak, yang dihitung itu kan solatnya. Kalau solatnya baik, semuanya baik. Kalau solatnya sudah tidak baik, nah ini yang perlu kita pahamkan bapak dan ibu. Begitu kita masuk rakaat yang pertama untuk sujud, nah bangkit dari ruku, sami Allahu liman hamidah. Dari ruku yang lurus, bangkit bapak dan ibu luruskan lagi. Jangan begini modelnya, belum lagi sampai lurus ada ruku, ada sujud lagi, itu keliru. Ada ndak orang seperti itu solatnya? Berarti banyak di situ, ya kan? Kita berikan pula haknya bapak dan ibu. Ini tadi lurus, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Berapa kali? 3 kali. Begitu sampai 3 kali kita menyebut sami Allahu liman hamidah. Lah berdiri lurus, baru kita membaca doanya, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Itu lama apa kejap itu? Lama kan? Tak sekejap kan, lama. Jadi lurus kita bapak dan ibu. Jadi jangan nanti sami Allahu liman hamida rabbana lakal hamdu. Kok parah ya Pak ya? Lurus baru rabbana lakal hamdu, habis baru kita takbir untuk sujud. Allahu akbar. Itu Imam An-Nawawi sebutkan faiza faragha min azkaril i'tidal. Ketika seseorang yang salat itu sudah selesai membaca zikir saat i'tidal, Rabbana lakal hamdu tadi itu sempurna dibaca. Lalu bagaimana lagi? Langsung dia bertakbir, kabbara, bertakbir. Apa bunyinya? Allahu akbar wa huwa sajidan. Takbir itu dia untuk sujud. Wa maddut takbir, takbir itu dipanjangkan sampai mana? Ila ayyadha,
sampai dia meletakkan jabhatahu 'alal ardi, sampai dia benar-benar menempelkan dahinya, dahi namanya Pak ya, keningnya itu rata di sajadah, rata di lantai. Jangan bapak dan ibu hanya sekali menempelkan saja, benar-benar ditempelkan sempurna. Jadi takbir itu Allahu Akbar. Jadi begitu sampai ke tempat sujud, takbirnya sudah selesai. Allahu Akbar. Lalu mana saja anggota sujud itu? Berapa banyak anggota sujud itu? 7. Kita hitung satu-satu. Yang pertama dahi, kening Pak ya. Sama, berarti cocok tuh Pak. Selain dari kening ada lagi? Nah, banyak ya, 7 ya. Satu dulu, kening. Ini bapak dan ibu yang menggunakan khusus bapak-bapak kopiah, jangan bagi dipasangnya ya Pak ya. Dia saking alimnya Pak ya kan, saking alimnya, jangan-jangan pulang haji pula baru kan. Allah, dulu sebelum haji di sini kopiahnya, pulang haji sini pula. Ini meleset ini Pak. Biasa saja. Jadi ketika bapak sholat, dinaikkanlah sedikit. Kenapa? Karena nanti itu akan terganjal ketika kita sujud. Kalau saya ngomong Pak, saya sikapi saja. Kalau tidak sujud begini. Kalau agak sholat agak dinaikkan sedikit. Jadi enak. Ini yang pertama. Dia harus rata. Bagaimana cara meratakan kening kita ini? Sentuhkan hidung kita ke lantai itu. Kalau belum menyentuh hidungnya, karena orang Indonesia ini tidak ada yang panjang hidungnya Pak, kecuali Petruk, ya kan? Itu terlalu panjang mulai. Kalau ditengok-tengok ini lebih panjang sedikit hidung saya Pak. Ya sedikit, yang banyaknya bapak dan ibu gitu kan. Nah jadi kalau sudah rata kening kita ke lantai ini mengejut-ngejutkan aja deh. Iya, kalau sudah rata di lantai itu, yakin itu bapak dan ibu keningnya ini akan rata. Tapi kalau belum, nah dia akan nampak berjarak bapak ibu. Oleh karena itu, luruskan kening itu menghadap kiblat, sentuhkan hidung itu ke lantai. Pak Ustadz, saya tak mau menyentuhkan ke lantai hidung, apa sebab bau karpetnya? Itu parah. Kalau bau karpetnya bapak dan ibu, jangan pengurus disalahkan. Siapa yang disalahkan? Kita jamaah. Kenapa boleh jamaah yang disalahkan? Mungkin tak gosok gigi menjalankan masjid. Kan sunnahnya menggosok gigi sebelum ke masjid ya kan? Sebelum solat itu sunnah menggosok gigi bersiwak kan? Nabi sebutkan kalau tidaklah memberatkan kepada umatku untuk gosok gigi, ya kan? Akan kuwajibkan mereka untuk gosok gigi. Cuman karena berat pula kan, tak jadi wajib. Nah, apalagi menggunakan yang putih nih Pak, alas ini tim bisa nempel di situ. Kami bersih gigi digosok. Ada lagi satu lagi, parfumnya belum lagi dibeli. Jangan pengurus masjid saja disalahkan. Beli parfumnya yang bagus. Jangan semprot kecil itu dibuat lama. Buat seperti semprot Madinah tuh, macam merondap dia. Betul kan Pak Haji? Pernah jumpa tak Pak Haji? Pak Haji jumpa kemarin. Yang ngasih parfum tuh Pak, kalau biasa kan gini-gini aja. Ini ndak tangki besar tuh dibawanya. Saya jumpa Pak. Nah, disiramnya macam tuh, masya Allah, patutlah wangi. Di Pekanbaru belum ada. Mudah-mudahan ini Baitul Salamnya yang pertama nih. Amin. Di bulan depan saya datang, mak wangi ini kan. Nah,
Luar biasa, saya yakin tak mahal itu, insya Allah terbeli. Lama kita sujud enak, kenapa? Karena baunya enak, wangi. Siap bapak dan ibu, insya Allah. Sudah lurus, nah baru bapak membaca subhana rabbiyal a'la wa biham. Ini belum lagi begini kepala tu, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana Allahu liman, Allahu akbar. Kalau gini gimana bapak ibu solat? Nyawa entah berapa hari lagi, iya kan? Solat macam tu juga, ya Allah, berubahlah. Apa mau dikejar pulang tu? Kalau imam yang cepat, selesai itu datang ke kamarnya, bisikkan. Nah, bisikkan ke imam itu, bisikkan, tolong agak pelan sedikit, gigi dua lah gitu kan. Nah, kalau gigi satu pelan betul pula, ya kan? Nah, jadi imam, makanya imam itu harus ada ilmunya bapak. Tidak hanya hafiz saja, tapi dia juga perlu ilmu. Ditengoknya jemaah tuh ke belakang nih, tengok bapak nih berat kayak sakit, kalau lama sujud nih pingsan dia. Atau terlalu cepat, tak terikuti oleh dia. Apalagi mohon maaf bapak ibu, bapak-bapak yang usia-usia 60-70 itu udah payah tuh. Ibu-ibu yang 60-70 udah mulai payah tuh. Tandanya kalau sudah mengangkat takbir itu beda takbirnya. Kalau anak-anak Allahu Akbar, kalau dia masih 40 Allahu Akbar, kalau sudah 60 Allah. Percayalah, tengoklah. Ya kan Pak ya? Kalau 70 lagi lebih kurang Allah. Ada pula gaya ini belum Allah. Karena ini sudah mulai sakit-sakit. Kalau dia salat di rumah sendiri disuruh istrinya, Mas, oh Mas, sampai mau salat. Nah, belum, nah suruh salat dulu. Kalau sudah salat dia tengoklah Pak. Ya Allah Rabbi. Rasanya mau nak mati aja besok pagi lagi. Allah. Betul tuh Pak, itu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allah. Amin Allah. Memang parah tuh Bapak Ibu. Iya, salat tuh tidak ada yang macam tuh dah. Bapak berusia berapapun janganlah dia Allah. Apalagi kalau sempat dia imam kiamat tuh Pak. Allahu Rabbi. Semangat. Ya kan, karena kita lagi berperang dengan setan laknatullah. Kalau kita seperti itu kata setan, oh masuk Pak Eko. Hebat ini setan, hebat. Jadi Bapak dan Ibu, Allahu Akbar. Dari Bapak dan Ibu sujud tadi Allahu Akbar. Jelas Bapak dan Ibu sudah sempurna. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, itu sempurna 3 kali. Allahu Akbar. Yang kedua dan ketiga, mana anggota sujud itu? Kedua, telapak tangan. Nah, bukakan telapak tangan itu Bapak Ibu. Ditempelkan betul telapak tangan Bapak dan Ibu itu di sajadah itu. Jangan terlalu ke depan, jangan terlalu ke belakang. Ya, diukur saja pas dia. Jangan begini pula. Ya, ada juga kawannya macam tuh. Nah, sampai-sampai kawan tuh masuk rumah sakit terus buat dia. Kena sebelah sini ya kan? Allahu Rabbi. Bapak dan Ibu, jangan terlalu dibuka, jangan terlalu ditutup ya. Jadi Bapak dan Ibu sujudnya kedua, tangan itu dibuka, jangan terlalu besar, kecil biasa saja. Nah, hadapkan ke arah kiblat. Ini zahir batin, zahir batin, batinnya ini nempel. Ya Bapak Ibu ya, nempel dia batinnya itu, kemudian dahi kita nempel sempurna, hidung tempelkan ke sajadah. Jika Bapak dan Ibu tak melakukan seperti itu, Bapak dan Ibu rugi solatnya. Karena hidung menempel itu bermakna mencium tanah. Apalagi awak sudah berbau, tak lama lagi masuk. Oh ya Allah Rabbi. Caranya memang harus begitu Bapak.
Nah, kalau ada bapak dan ibu masih keras juga tak mau membuat hidung bapak itu nempel di sajadah, besok mati kami tempelkan ke tanah. Betul? Kita kan sering mengantar mayat ke kubur itu kan Pak ya. Di depan sudah diikat, karena dari rumah sudah diikat kan Pak ya. Di kaki sudah diikat. Begitu masuk di kubur diturunkan, disambut 5 orang di bawah. Begitu sudah oke, maka dibuka bagian depan, ikat bagian depan. Maka cara mengikat kain kapan tu tak boleh orang tak mengerti. Jangan buat mengikat seperti mengikat tali kapal. Bukan begitu, ada aturannya. Nanti satu kali ikat ditarik dia terbuka. Ini dibuat macam mengikat apa namanya ini, barang-barang jualan yang seakan-akan tak bisa dibuka lagi. Dah mati buhulnya. Itu susah tuh Pak. Nah, mati dia tak bisa buka. Maka dia tarikannya itu bapak dan ibu, sekali tarik dia terbuka. Nah, yang di kaki juga begitu, sekali tarik dibuka, terbuka. Maka yang di depan, hidungnya, keningnya kita hadapkan ke tanah itu, kita tempelkan ke tanah, diambil lagi tanah yang besar untuk sandarannya di belakang. Betul? Yang tak mau menempelkan hidungnya ke sajadahnya, besok mati kami tempelkan tuh. Allahumma. Nah, apa yang mau dibuat bapak ibu tak mau? Setan mana yang menyuruh kita tak mau, ya kan? Oleh karena itu bapak ibu siapkan itu tangan sempurna. Berikut kedua lutut. Lutut juga sempurna. Jangan satu ke sini arahnya, satu ke sini. Itu tak layak itu. Kecuali lutut bapak itu sakit, lutut ibu sakit. Apa sebab usia-usia segitu dah banyak yang sakit-sakit? Iya, banyak yang sakit-sakit Pak. Oleh karena itu kalau sakit ya dirosohkan. Silakan. Solat seperti apa bisanya. Kursi juga ada disediakan. Berikut yang ke-6 dan 7, kedua kaki. Kedua kaki itu ditekuk menghadap kiblat. Ditekuk menghadap kiblat, kiri dan kanan. Lalu terbuka atau tertutup? Nah, kaki kanan, kaki kiri menutup di tengah. Jadi bukan terlepas. Apalagi ibu-ibu. Ibu-ibu jangan sampai auratnya. Nah, kalau sempat terbuka, maka solat ibu menjadi batal. Yang paling hebat solat ini adalah ibu-ibu Pak. Luar biasa. Itu mukenanya sampai ke bawah. Tak ada ibu-ibu yang jatuh saat solat tu. Hebat kan? Bapak-bapak Jumat ada yang jatuh solat. Allahu Rabbi. Rupanya karena tak tidur. Begitu salat Jumat dia tidur. Allahu Rabbi. Itu bahaya tu Bapak Ibu. Nah, jadi jangan sampai aurat terbuka. Jadi ditutup. Ini ditekuk menghadap kiblat, kemudian ditutup. Apa gunanya? Buat bapak-bapak yang menggunakan sarung, mohon maaf Pak ya, menggunakan sarung, kalau terlalu tinggi angkat sarungnya, terbuka pula yang di belakang itu kaki itu kan, mohon maaf. Iya, saya sampaikan di situ aja lah, bapak ibu sampaikan tuh. Iya kan? Dia kan ada pula itu kan Pak ya. Nah, tapi kalau normal-normal saja kain sarungnya tuh oke juga lah. Tapi kalau sudah diangkat tinggi kain sarungnya bapak dan ibu, nah itu berbahaya. Bahkan kalau ada di antara saudara kita yang sholatnya celananya tinggi, potongannya, ya khawatir juga kita nanti terbuka lutut. Lutut itu sudah batas aurat. Ambillah yang aman saja Bapak Ibu. Kadang kan kita tidak tahu juga sedang sholat itu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu ambil yang paling aman. Saya tidak menyalahkan orang-orang yang kita sebut.
Saya tidak menyalahkan. Yang jelas apa yang kita lakukan, kita berharap itu diterima Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu dan rahmat Allah Subhanahu wa taala ditutup. Nah, setelah setelah sujud yang pertama sampai duduk antara dua sujud. Seperti apa duduknya? Nah, kaki kita yang kanan tetap ditekuk ya. Yang kirinya di mana letaknya? Di bawah, dihimpit oleh bagian belakang kita, dubur kita dihimpit. Jadi untuk duduk antara dua sujud. Sujud sekali lagi, Allahu Akbar, seperti yang tadi juga. Begitu Bapak dan Ibu, sempurna, enak Bapak Ibu. Nah, begitu kita tasyahud, karena kalau sholatnya 2 rakaat, berarti itu tasyahudnya 1 kali. Kalau sholatnya 3 rakaat, 2 kali. Kalau 4 rakaat, nah, ada sholat tak pakai tasyahud? Ada. Sholat apa? Sholat jenazah. Kalau ada imam masuk tasahud pula dia. Itu aliran baru tuh. Nah, duduk antara dua sujud kita bertasyahud Bapak dan Ibu seperti tadi, duduk iftirash. Nah, tangan Bapak dan Ibu paskan itu di lutut. Nah, kalau diukur itu pas jari Bapak dan Ibu itu di lutut. Nggak perlu dipegang pula lutut tuh gini dah. Ya kan? Ini contoh ujung lutut. Nah, itu dia Bapak Ibu. Jadi pas. Gimana Pak Haji? Ya, sejajar. Kita ini memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sempurna bagus. Sejajar Bapak dan Ibu kita letakkan. Begitu kita tasyahud, nah posisi berubah. Sebelum tasyahud kita menengok arah mata kita itu ke tempat sujud. Begitu tasyahud, untuk tasyahud ini kita menggerakkan jari kita. Berapa semuanya? Berapa yang digerakkan tuh? 1. Kapan mulai digerakkan? Ini yang perlu kita pahami. Kita tidak menyalahkan orang lain. Yang jelas ilmu kita gunakan. Kalau orang lain terserah. Ya Bapak Ibu ya? Setuju? Nah, pokoknya saya datang tidak merusak ibadah kita. Ya kan Pak Haji? Tapi Bapak dan Ibu kita coba untuk memahaminya. Sudah sejajar, maka kita akan bertasahud. Tasahudnya at-tahiyatul mubarakatus, assalamu alaika, assalamu alaina. Di situ ya. Begitu habis asyhadu an la ilaha illallah. Wah, berarti mantap nih. Mantap. Aman nih. Iya kan. Jadi diangkatnya tuh Imam Asy-Syafi'i itu pas di kata illallah. Asyhadu an la ilaha illallah, diangkat. Mata ke mana arahnya? Tuh dia ke telunjuk. Kalau tadi ke mana? Tempat sujud. Begitu illallah. Nah, tengok tunjuk tuh. Yang ditengok tunjuk siapa? Jangan. Kadang-kadang ada pula deh Pak. Tunjuk dia gini dia. Tunjuk orang pula ditengoknya. Allah Rabbi. Walam nih jangan tengok-tengok orang ya Pak ya. Iya. Jadi kita Bapak Ibu asyhadu an la ilaha illallah. Sampai kapan kita ini untuk tasawuf awal? Sampai sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kalau pakai Sayyidina. Kalau tak pakai Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pakai Sayyidina silakan. Tak pakai Sayyidina, yang tak boleh
Memang enak di sini dipaham semua kan. Dia kadang ini aja membantah kita, Pak. Ya kan, Pak ya? Nah, sudah diangkat. Kapan kita turunkan? Nah, kok bermasalah? Nah, kapan diturunkan nih? Asyhadu an la ilaha illallah. Kapan diturunkan? Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Turun gitu. Kalau tasawuf pertama sampai solawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, baru turunkan untuk naik rokaat yang ketiga. Lalu jari ini 5 nih, Pak. Yang 3 ditekuk, ya kan? Dilipat dia ke dalam, Pak. Tinggal 2 lagi. Bukan nih, tidak ada untuk pilkada, belum ada nih. Salah paham pula, ya kan? Gini pula, ini nomor 2 tidak ada dong. Oke, belum lagi ya, Pak ya. Nah, ini ibu jari boleh tempelkan ke tengah, ujung jari tengah. Tengah apa manis nih? Ibu jari, telunjuk, tengah, manis, kelingking. Yang masamnya mana ya? Yang tengah ya, agak masam sedikit kan? Oke. Baik. Di sini ya. Nah, kemudian bapak dan ibu boleh tempelkan di telunjuk. Nah, jadi begini ya. Nah, telunjuk. Jadi di mana letaknya ibu jari ini menempel ke bawah telunjuk, yang pangkalnya telunjuk. Jadi begitu tadi kita begini kan tadi. Nah, asyhadu an la ilaha illallah, ini nah nempelkan ke sini dia. Kalau enggak, bapak dan ibu ke bawah. Nah, angka 5 ya, 5 Arab, 5 3. Jadi bapak dan ibu begini dia. Yang bagus nempelkan ke pangkal telunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah sampai akhir. Nah, untuk tahiyat akhir itu sampai fil alamina innaka hamidum majid. Boleh tambah doa lagi, boleh. Allahumma ighfir lima qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tambah lain lagi boleh. Nah, baru boleh tambah lagi 4 lagi doanya, boleh. Baru assalamualaikum warahmatullahi. Awak lah selesai tapi imam kok belum juga lagi. Berarti imam baca doa panjang tuh. Boleh. Sampai fil alamina innaka hamidum majid saja juga boleh. Maka imam nanti akan membaca salam, assalamualaikum warahmatullah. Yang pertama itu agak kuat sedikit. Yang kedua, jangan lebih tinggi pula dari pertama lagi kan. Assalamualaikum warahmatullah. Ternyata beda, tidak sama loh, Pak. Cengkok naik satu, turun satu. Kita menolehkan kepala itu di mana? Assalamualaikum warahmatullah, baru tengok ke kanan. Jangan belum assalamualaikum. Kata kau kan waalaikumsalam tu. Jadi Bapak Ibu, assalamualaikum warahmatullah. Kau nak selesaikan betul. Assalamualaikum warahmatullah. Ke kiri juga begitu. Jadi yang pertamanya agak keras, yang kedua agak lembut. Yang kedua tu dibalikkan dulu muka kita. Marah kiblat lagi. Ya kan? Jangan dari sini. Assalamualaikum warahmatullah. Balikkan dulu, menghadap kiblat lagi. Nah, assalamualaikum warahmatullah. Jadi bapak dan ibu enak. Jadi leher kita ini ada aturannya juga.
Hadirin Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu anggota sujud, kemudian saat sujud, kemudian selesai sujud itu kalau rakaatnya yang kedua kita tahiyat awal, yang kalau 3 atau 4 tahiyat akhir. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, mari kita coba sempurnakan sholat kita ini sehingga yang kita lakukan itu benar-benar memberikan efek terhadap ibadah kita, makbul. Karena doa kita selesai sholat, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, kita butuh, betul? Kemudian kita juga butuh Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana. Tapi kalau sujudnya tidak jelas, bagaimana pula menerimanya? Wa tahassu'ana wa tadarru'ana wa tamim taqsirana ya rabbal alamin. Yang disempurnakan tuh kalau kurang-kurangnya sikit, tapi memang kurang sejak awal, itu payah juga menyempurnakan, Pak ya. Oleh karena itu mari kita coba untuk melakukan salat dengan sempurna insya Allah. Hadirin Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, demikian kajian kita malam hari ini. Untuk tanya jawab malam ini ditiadakan. Allah Rabbi. Mohon maaf Bapak dan Ibu, saya belum bisa untuk salat Isya bersama Bapak dan Ibu karena malam ini RT saya melaksanakan kegiatan yasinan di rumah saya. Nah, selesai salat Isya. Oleh karena itu mohon undur diri, semoga bulan depan kita berjumpa lagi insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.